Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Aljabar Abstrak akan menjelaskan tentang ring quotient dengan dosen pengampu Mas Ruratul Laili MSc. Dengan anggota dari kelompok 10 yaitu Sofiatul Azizah NIM T 2018-7004 dan Wardatus Soimah dengan NIM T 2018-7038. Pada materi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang definisi ring quotient dan teorema ring quotient. Definisi 13.3. Diketahui A ring dan I sebarang ideal dalam A. Sistem aljabar A per I didefinisikan sebagai berikut. 1. A per I sama dengan buka kurung A plus I per A dalam A. 2. Operasi penjumlahan dalam A per I didefinisikan sebagai buka kurung A plus I tutup kurung plus B plus I tutup kurung sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus I. Dan operasi perkalian dalam A per I didefinisikan sebagai buka kurung A plus I tutup kurung dikalikan buka kurung B plus I tutup kurung sama dengan AB plus I. Teorema 13.2. Sistem aljabar A per I yang didefinisikan di atas merupakan ring. Bukti, ambil sebarang I plus A kalikan I plus B elemen A per I, maka sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkaliannya berlaku yaitu A plus I plus B plus I sama dengan A plus B plus I. Dan A plus I kalikan B plus I sama dengan AB plus I merupakan anggota A per I. Jika I plus A kalikan I plus B dan C plus I elemen A per I, maka sifat asosiatif penjumlahan dan perkaliannya berlaku sebagai berikut. A plus I plus B plus I plus C plus I sama dengan dalam kurung A plus B plus I tutup kurung plus C plus I sama dengan dalam kurung A plus B plus C plus I tutup kurung sama dengan dalam kurung A plus dalam kurung B plus C tutup kurung plus I tutup kurung sama dengan A plus I plus dalam kurung B plus C plus I tutup kurung sama dengan A plus I plus dalam kurung B plus I plus C plus I tutup kurung. Dan A plus I kalikan B plus I kalikan C plus I sama dengan A plus I dikalikan BC plus I sama dengan A dikalikan BC plus I sama dengan A kalikan B tutup kurung kalikan C plus I sama dengan AB plus I kalikan C plus I sama dengan dalam kurung A plus I kalikan B plus I tutup kurung C plus I. A per I mempunyai elemen 0 yaitu 0 plus I, sehingga untuk setiap A plus I elemen A per I berlaku A plus I plus 0 plus I sama dengan A plus 0 plus I sama dengan A plus I. Untuk setiap A plus I elemen A per I memiliki elemen inverse yaitu terdapat pada A min I elemen A per I. Sedemikian hingga berlaku A plus I plus A min I sama dengan A min A plus I sama dengan I plus 0 elemen A per I. Dan yang terakhir berlaku sifat distributif kiri dan kanan. Jika I plus A kalikan I plus B dan C plus I elemen A per I, maka A plus I dikalikan B plus I plus C plus I sama dengan A plus I dikalikan B plus C plus I sama dengan A dikalikan B plus C plus I sama dengan AB plus AC plus I sama dengan AB plus I plus AC plus I sama dengan A plus I dikalikan B plus I plus A plus I dikalikan C plus I. Dengan cara yang sama diperoleh A plus I plus B plus I dikalikan C plus I sama dengan A plus I dikalikan C plus I plus B plus I dikalikan C plus I. Jadi A per I di sini terbukti merupakan ring.
Selanjutnya di sini saya Wardatul Soimah, NIM T 2018-7038. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 13.4 yang berbunyi diketahui A suatu ring komutatif. Yang pertama, suatu ideal I dalam A besar dengan sifat bahwasanya AB dalam I berakibat salah satu dari A dalam I atau juga B dalam I yang dinamakan dengan ideal prima dalam A. Yang kedua, suatu ideal I subset himpunan kosong dan I subset A besar sehingga tidak ada ideal sejati di dalam A besar yang mengandung I yang dinamakan dengan ideal maksimal dalam A. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 13.3. Teorema 13.3 berbunyi yang pertama, jika akumutatif dan I sebarang ideal dalam A, maka A per I komutatif. Yang kedua, jika A mempunyai elemen satuan I dan ideal I tidak sama dengan A, maka A per I mempunyai elemen satuan yaitu 1 plus I. Yang ketiga, jika A komutatif dan mempunyai elemen satuan dan I ideal prima dengan I tidak sama dengan A, maka A per I merupakan daerah integral. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan ketiga teorema tersebut. Yang pertama, kita langsung membuktikan teorema 1 dan 2. Kita misalkan yaitu jika A per I sama dengan kurung kurawal A plus I mutlak A dalam A besar, kemudian kita kontradiksikan sehingga A per I tidak mempunyai pembagi 0. Nah, kita misalkan bahwasannya A plus I plus A plus I. Nah, ini bersifat komutatif yang menghasilkan 2A plus 2I. Karena kita mengkontradiksikan dengan pembagi 0, tidak mempunyai pembagi 0, maka kita bagi dengan 2 sehingga hasilnya A besar plus I. Dengan demikian I ini merupakan suatu elemen satuan, maka A plus I itu terbukti bahwasanya berlaku sifat komutatif dan elemen satuan. Berikutnya untuk yang membuktikan teorema 3, yaitu karena di sana A ring komutatif dengan elemen satuan maka dengan mengingat teorema 1 dan 2 yang barusan kita bahas, diperoleh bahwasanya A per I merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, selanjutnya tinggal kita buktikan bahwasanya A per I itu tidak mempunyai pembagi 0. Misalkan A plus I dikali B plus I sama dengan 0 plus I. Nah, di sini diperoleh bahwasanya AB kecil plus I itu sama dengan 0 plus I. Nah, sehingga berakibat AB itu di dalam I. Karena I ini ideal prima, maka berlaku salah satu di dalam I ataupun di dalam I besar. Hal ini berarti berlaku salah satu di antara A plus I sama dengan 0 plus I atau B plus I sama dengan 0 plus I. Nah, jadi terbukti bahwasanya A besar per I ini merupakan daerah integral. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang contoh soal dari ring quotient. Contoh 13.1. Diketahui himpunan bilangan bulat Z dan P' akan ditentukan sifat-sifat dari ring quotient Z per dalam kurung P. Penyelesaian. Jika AB elemen P, jadi AB di sini elemen prima, maka AB kelipatan dari P. Dan karena P prima, maka A membagi P atau B membagi P. Sehingga A elemen P atau B elemen P. Akibatnya dengan teorema 13.3 diperoleh Z per P merupakan daerah integral.
Selanjutnya kita akan bahas contoh 13.2. Himpunan Z8 sama dengan kurung kurawal 0,1,2, titik-titik, 7 yang merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 8. Nah, di sini kita buktikan bahwasanya ideal-ideal dalam Z8 adalah 0 sama dengan himpunan 0, 1 sama dengan himpunan 8, sama dengan 5, sama dengan 7, dan Z8-nya itu ada 2, yaitu sama dengan kurung kurawal 0,2, 4, 6, dan 4 sama dengan himpunan 0,4. Ideal I sama dengan 2, merupakan ideal maksimal, sehingga ring quotient yang terbentuk adalah Z8 per I sama dengan kurung kurawal I, 1 plus I. Nah, hal itu berarti Z8 per I merupakan violet yang hanya berisi 2 elemen. Jika diambil ideal J sama dengan 4, maka ring quotient yang terbentuk adalah Z8 per J sama dengan kurung kurawal J, 1 plus J, 2 plus J, 3 plus J, yang akan mempunyai elemen netral J dan elemen satuan 1 plus J. Dalam hal tersebut, Z8 per J mempunyai pembagi 0 sejati, yaitu elemen Z8 per J yang tidak 0, yaitu 2 plus J dan 2 plus J dikali 2 plus J sama dengan J, sehingga Z8 tersebut merupakan ring komutatif dengan elemen satuan yang bukan merupakan daerah integral. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari kita sendiri, dan apabila ada kelebihan itu hanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.